Di sini untuk polybag yang kita pakai sekam itu apa? Berambut ya, kelondongan pari teman-teman ya. 6 biji bertumbuh aja lah seperti ini. Ini untuk kacang panjangnya, alhamdulillah sangat panjang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Nah, di sini kita sedang berada di depan yaitu sebuah tanaman kacang panjang. Ini sudah mulai berbunga. Ini umurnya sekitar baru kurang lebihnya 1 bulan. Dan di sini nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara menanam kacang panjang dengan menggunakan media polybag nanti dari awal sampai dengan akhir ya. Semoga nanti akan bisa memberikan inspirasi untuk kalian menciptakan sebuah produk sendiri yang ada di pekar rumah, dimanfaatkan pekar rumah untuk menanam sayuran supaya nanti untuk menghemat dari pengeluaran kita sehari-hari untuk keperluan dapur. Nah, selengkapnya silahkan teman-teman nanti simak video ini sampai selesai ya. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk usianya inilah sekitar ada baru 1 bulan ya, baru 1 bulan lebih dikit lah. Di sini kita sudah mulai berbunga ya untuk tanaman kita ini. Dan di sini kita mulai dari yang pertama yaitu menyiapkan media tanam teman-teman ya. Nah, untuk media tanam di sini kita menggunakan polybag ya. Kita menggunakan polybag untuk media tanamnya. Di sini untuk polybag yang kita pakai tentunya di sini sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan di sini saya memakai polybag yang ukurannya itu sedang seperti ini. Ini adalah harganya sekitar 24.000. Ini nanti satu pak itu adalah isinya sekitar 36-an lah ya, 36 polybag. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk media tanamnya. Jadi dalam satu polybag ini kita siapkan media tanam itu adalah setiap polybag itu komposisinya ada 3. Yang pertama adalah yaitu tanah liat ya. Tanah liat di sini kita ayak, kita buang kerikil-kerikilnya. Jadi kita sisakan tanahnya saja. Kemudian tanah liat kita campur dengan sekam. Sekam itu apa? Berambut ya, kelondongan pari teman-teman ya, gabah. Kemudian kita campur dengan pupuk kandang. Nah, 3 itu kita aduk. Kemudian kita masukkan ke dalam polybag ini. Nah, setelah itu kita siram. Nah, kemudian kita diamkan kurang lebihnya itu biasanya saya adalah sekitar 1 malam ya. Maka nanti tanah itu akan sudah berbaur dari 3 komponen itu, baik tanah liat, kemudian juga pupuk kandang atau kompos dengan sekamnya. Setelah di sini kita buat seperti tadi, maka di sini kita siap untuk tanamnya bibit ya. Nah, kemudian untuk bibitnya itu kita bisa masukkan saja ke sini ya. Nah, ini kita cublek sedikit, kemudian kita masukkan untuk bibitnya. Setelah itu kita siram dan tinggal menunggu untuk nanti dia itu bertumbuh ya. Dan setelah bertumbuh, kemudian di sini dalam usia sekitar 10 sampai dengan 15 hari, maka kita siram dengan pupuk NPK cair ya. Pupuk NPK kita taruh di ember, kita kasih air, kemudian kita siramkan dikit-dikit gitu ya. Nah, supaya nanti dia itu bisa meresap. Nah, di sini untuk satu polybag ya, itu kira-kira kita isi dengan berapa pohon, kira-kira dengan berapa biji. Nah, di sini teman-teman bisa bedakan. Ini adalah misalkan untuk polybag yang ini kita isikan dengan dua biji ya. 2 biji ini akan menjadi 2 tanaman seperti ini. Kalau yang di sini ini adalah satu polybag itu ada 6 biji. 6 biji bertumbuh aja lah seperti ini. Nah, di sini berdasarkan dari pengalaman saya, ini adalah dalam satu polybag itulah kita isikan itu yang ideal itulah 3 biji ya. Mengapa 3 biji? Sebetulnya di sini idealnya adalah 2 biji. Nah, 3 biji itu tujuannya manakala nanti ada 1 biji yang gagal tumbuh atau mungkin dimakan hama, dimakan ayam misalkan ya, maka masih akan ada 2 biji gitu ya. Mengapa kita nggak kasih 10 biji? Nah, 10 biji nanti nggak akan efektif sebenarnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah ada 6 pohon, 1 polybag, maka dia tuh pertumbuhannya kan dia nggak maksimal ya. Jadi perbedaannya kalau ini adalah hanya ada 2 biji, ini bisa subur seperti ini. Kalau ini ada 6 biji, ini dia menjadi agak kerdil ya, sehingga kurang maksimal. Nanti sampai dengan tahap pemanenannya pun itu juga akan seperti itu. Nah, kemudian lambat laun berjalannya waktu, setelah kita rawat dengan baik, maka menjadi seperti ini ya. Ini untuk kacang panjangnya, alhamdulillah sangat panjang ya. Ya, namanya kacang panjang ya, panjang seperti ini. Kemudian di sini ini adalah baru selandret ya. Selandret itu apa? Yaitu tanaman buah awal ke dalam sebuah tanaman. Itu namanya sandren kalau tempat saya.
Nah, ini adalah untuk umurnya kurang lebih antara mulai 1,5 bulan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tanamannya subur, ini mulai dari 1,5 bulan sampai dengan 2 bulan tuh akan mulai berbuah seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman sudah berbuah, maka untuk memetiknya ini teman-teman jangan sampai salah ya. Nah, di sini kan ada ini ya, ini ada gagang ini. Nah, kalau misalkan nanti di sini sudah mau dipetik ya, ini kan sudah enak nih. Kalau misalkan teman-teman untuk keperluan di sayur, tentunya di sini belum terlalu besar untuk bijinya. Nanti kita bisa petik untuk sayur ya. Untuk memetiknya, maka di sini nanti tinggal kita pakai gunting bisa, atau mungkin diunter ya. Nah, ketika teman-teman sudah dipotong sini, maka nanti akan tumbuh lagi di sini untuk bunganya, bunga lanjutannya ya. Jangan sampai teman-teman salah untuk memotong dari buahnya itu di sini ya. Maka nanti dia akan mulai dari awal lagi untuk memproduksi buahnya. Oke, jadi kalau misalkan kita itu memiliki lahan pekarangan rumah meskipun sempit, namun kalau misalkan kita manfaatkan, misalkan saja dengan menanam sayuran seperti ini, maka nanti bukan hanya bisa menciptakan keindahan yang ada di rumah kita dengan dihiasi tanaman, tentunya juga rumah kita itu akan tersedia banyak sekali suplai oksigen ya, sehingga nanti bukan hanya kelihatan asri, namun juga akan nampak lebih sejuk teman-teman ya. Kemudian yang kedua yaitu tentunya dengan menanam di polybag ini akan menciptakan suasana rumah yang bukan hanya asri dari segi view atau pemandangan saja, namun juga bisa menghemat untuk biaya dari rumah tangga kalian. Nah, katakanlah misalkan di sini kita menanam dari 20 polybag ya. 20 polybag ini nanti kalau misalkan sudah saatnya panen, itu hampir setiap hari itu nanti akan panen teman-teman ya. Nah, ketika kita itu ingin dijual, itu pun juga bisa. Atau mungkin untuk di sayur sendiri, itu pun nanti juga akan bisa teman-teman. Jadi tadi kita lanjutkan setelah di sini usianya kurang lebih ada 20-an hari, maka tanaman kacang panjang ini akan mulai panjang. Nah, pohonnya ini kan termasuk dalam kategori rambat ya. Maka di sini kita siapkan untuk perambatannya. Untuk perambatannya di sini kita pakai bambu ya. Kita pakai bambu, kita belah-belah, kita bentuk seperti ini. Kemudian kita tancapkan di tengah-tengah polybagnya. Namun ketika kita menancapkan ini harus hati-hati, jangan sampai terkena pangkal dari tanamannya ya. Dan berikutnya nanti tinggal setiap hari kita pantau untuk tanaman kita, nanti kita rambatkan seperti ini. Nah, setelah ini jadi nanti kita tinggal memetik saja. Bisa kita petik dari daun mudanya untuk di sayur, bisa juga kita khusus memetik dari buahnya. Oke, kira-kira demikian teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.